Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Masih bersama saya Jamil Suka dan kita di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan juga Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Dan kita, narasumber kita udah dari tadi udah siap bersama kita. Ada Ibu Herminia Stuti Lestari, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Jamil. Alhamdulillah, malah kayak Putri Solo. Selamat pagi. Puasa, Bu, ya? Lemes kayak pagi. Ya, dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan ada Bapak Ahmad Zulfahmi. Selamat siang, Pak. Selamat siang apa pagi nih? Ya, selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah Ya, sehat ya, Pak, ya. Alhamdulillah Puasa sehat, lancar ya. Lancar, Pak Jamil. Enggak ada yang bolong sama sekali. Enggak ada. Saya dari 20 hari cuma bolong 19 ya, enggak salah ya. Enggak lah, alhamdulillah puasa lancar karena kita kalau puasa kan berarti siap untuk menyambut Lebaran. Yang enggak puasa terus Lebaran tuh kayaknya kita iri, Pak, ya. Iya, benar, Mas Jamil. Enggak puasa kok ikut Lebaran, kita yang puasa 30 hari Kayak yang lebih pantas. Enggak ikut memiliki Lebaran Iya. kalau enggak puasa itu ya. Tapi alhamdulillah Lebaran sama ya, kalau puasa kan beda. Ada yang lebih awal, ada. Oh iya. Ya, informasinya nanti memang Lebarannya sama ya. Ya. Tadi yang jelas udah nggak jadi bahan sengketa Oh, lagi ya. Iya. Lagi mau menggiring kita untuk ke tema kita. Ya, tema kita kawan Rasika, potensi sengketa proses pemilu dan pemilihan. Nah, kawan Rasika kalau nanti mau nanya-nanya silahkan simak obrolan kita di Ngobras Berpalekat bersama KPU. Ada Bu Herminia Stuti, mungkin bisa dijelaskan Ibu apakah sengketa proses pemilu atau pemilihan itu? Ya, sebelum kita bicara tentang sengketa proses pemilu-pemilihan, ini kita harus tahu dulu apa itu sengketa. Nah, Sengketa. Sering mendengar kata sengketa, ya. Sengketa itu perselisihan ya. Ya, memang. Sengketa itu antara pertentangan, ya, perselisihan atau konflik. Nah, kalau ada perselisihan, konflik itu objeknya pasti bukan tunggal ya. Pasti ada paling tidak dua orang atau apa, nah itu. Masa sengketa sama diri sendiri. Jadi tekanan batin, sengketa hati. Itu namanya galau. Galau ya. Galau ku ada 5 rupa-rupa warnanya. Itu balon, Mas Jamil. Balon jangan lihat kepala. Iya. Gimana, Bu? Iya, itu tadi ya. Berarti kan konflik ya antara individu sama individu juga bisa, atau individu sama kelompok, atau kelompok sama kelompok. Ini yang berakibat suatu hukum ya, ada akibat hukumnya. Itu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok. Itu bukan sengketa karena mungkin aturan-aturan. Nah, ini hanya sengketanya dulu. Oh, sengketanya dulu. Sementara kalau sengketa proses ya, sengketa proses pemilu atau pemilihan, ini tentunya tadi perselisihan ya antara peserta ya, peserta pemilu atau pemilihan. Berarti antar pesertanya atau antar peserta dengan penyelenggara. Oh, peserta dengan peserta, peserta dengan penyelenggara. Akibat dikeluarkannya surat keputusan dari KPU. Nah, kayak gitu. Kita yang KPU ini ya biasa kan ya, dalam suatu tahapan ini biasanya kita mengeluarkan surat keputusan ya. Bisa contohnya surat keputusan tentang penetapan calon atau penetapan partai politik. Nah, kayak gitu. Ini yang nanti akan menjadi sengketa itu seperti itu. Itu kenapa di situ kemudian dikatakan sengketa proses. Nah, proses tahapan dari pemilu maupun pemilihan. Kalau sengketa itu biasanya terjadi karena apa aja sih, Bu, di antaranya? Ya, kalau sengketa ini ya terjadi, ini bisa karena pemahaman yang berbeda. Pemahaman terhadap tadi, karena objeknya kan SK ya. Nah, pemahaman antara tadi umpamanya peserta dengan sama peserta. Umpamanya di sini suatu partai politik ya, peserta umpamanya partai politik.
ini merasa satu nama, umpamanya nama di situ ada 2 keanggotaan. Nah, kemudian KPU memutuskan yang ini yang jadi. Nah, ini kan berarti bisa jadi antar peserta pemilu. Peserta pemilunya yang jadi itu. Itu contohnya. Nah, ini. Kemudian kalau dari peserta pemilu dengan KPU kan bisa jadi contohnya ini calon itu ditetapkan kan oleh KPU dengan surat keputusan contohnya kan kayak gitu. KPU merasa ini memang tidak memenuhi syarat sebagai calon, ya maka KPU mendiskualifikasi atau men-TMS kan tidak memenuhi syarat. Nah, maka dia diberikan SK tidak memenuhi syarat. Nah kemudian peserta saya merasa sudah memenuhi semua persyaratan kan kayak gitu. Kan terjadi konflik ini, pemahaman yang berbeda kan antara peserta dengan KPU. Itu akan menjadi sebuah sengketa proses itu seperti itu. Ya kalau dari Bawaslu terjadi adanya sengketa kayak gini, apa yang harus dilakukan Bawaslu? Bawaslu kan pengawasan pemilu ya, termasuk mengawasi sengketa-sengketa yang terjadi. Jadi begini Mas Jamil, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini Bawaslu RI, provinsi dan kabupaten kota diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Nah, di dalam pemilu atau pemilihan, sengketa itu dibagi menjadi 2. Sengketa hasil dan sengketa proses dalam tahapan. Oh, beda antara sengketa hasil proses. Berarti sengketa proses dulu ya? Iya. Nah, sengketa hasil ini yang berwenang untuk menangani adalah Mahkamah Konstitusi. Oh, iya. Artinya KPU mengeluarkan yang menang si A, si B, partai A, si B. Kemudian partai yang kalah itu merasa dalam hitungannya itu dia itu menang. Angkanya itu tidak sesuai dengan hitungannya mereka. Jadi ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, ini yang hasil ini mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk yang merasa dirugikan dalam tataran tahapan proses, ini yang berwenang adalah Bawaslu. Seperti itu. Ya ini kawan Rasika, artinya kita ada pencerahan ya. Sekarang kita tahu bahwa hasil sengketa hasil itu penyelesaiannya oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau proses tahapan itu Bawaslu yang menyelesaikannya ya. Contohnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Hermin dari KPU, ada caleg yang namanya sudah daftar jadi caleg tetapi dicoret oleh KPU karena menurut KPU tidak memenuhi syarat. Lah si caleg itu kan merasa dirugikan dengan keputusan KPU. Lah itu bisa mengajukan ke kami, ke Bawaslu. Lah nanti kami yang akan memproses itu yang betul yang mana, yang sesuai regulasi yang mana, KPU kah atau caleg tadi. Nah kalau yang betul itu caleg berarti kita akan menganulir putusan dari SK KPU. Tapi kalau yang betul KPU kita akan memperkuat dari putusan KPU. Gitu, seperti itu. Jadi ada sinergi dari KPU dan Bawaslu ya. Ya terus kalau dulu pernah ada calon anggota legislatif Ulan Jamila ya menggantikan, kalau nggak salah menggantikan dari Partai Gerindra ya kan. Itu bagian sengketa juga. Sengketa hasil atau sengketa proses? Itu mekanisme internal partai. Oh, itu lebih ke internal partai ya. Tapi KPU yang menetapkan kan siapa nanti yang berhak gantiin. Oh, mereka mengajukan ya. Mereka mengajukan ini diganti, KPU tinggal mencahkan ya. Oh, internal partai ya. Jadi kalau Ulan Jamila itu berbeda dengan sengketa proses yang kita selesaikan. Artinya apa? Artinya yang menjadi sengketa itu adalah antara peserta dengan KPU. Sedangkan Ulan Jamila antara Ulan Jamila dengan temannya, internal partai. Lebih ke internal partai. Walaupun nanti hasilnya disampaikan ke KPU dan itu masuk diputuskan, tidak masuk dalam sengketa gitu, Pak Mas Jamil. Iya, jadi bukan
sengketa proses ya itu. Betul, betul Ji. Ya, kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi. Silahkan kalau kawan Rasika tadi simak bisa nanya-nanya seputar apa yang kita obrolkan, bisa WA di 0854 773 1111 dan kita di Ngobras Berpalekat sampai jam 11. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, ngobras, mic-nya malah belum. Ya, ngobras, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita tadi lagi asik ngobrol dengan narasumber kita dari KPU dan juga Bawaslu. Jadi ya, lagi asiknya sampai lupa pasang ini terus pakai ini. Masker saya. Ya, alhamdulillah nih kok kelihatannya juga kompak ya, pakai item-item semuanya. Habis takziah di mana? Kalau lagi. Tapi suasana Kartini masih Iya. terasa Bu ya, pakai apa nih? Kini jari itu apa, kebaya ya? Kebaya. Ya, tadi ngobrolin tema kita kawan Rasika tentang potensi sengketa proses pemilu dan pemilihan. Tadi untuk apakah sengketa proses pemilu sudah dijelaskan oleh Bu Herminia Astuti. Terus apa saja sih yang disengketakan dalam proses pemilu atau pemilihan itu? Iya, kalau kita bicara tentang sengketa proses, kan proses itu kan semua tahapan pasti ada prosesnya. Iya. Ini bisa, itu bisa disengketakan tadi. Akan tetapi apabila kita merujuk pada Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 466 kalau tidak salah ya, tentang tadi apa sih sengketa proses tadi adalah akibat dikeluarkannya SK KPU. Nah, SK KPU ini yang bisa disengketakan dalam sengketa proses ini contohnya terkait dengan verifikasi partai politik. Nah, verifikasi partai politik, partai politik ini sebentar lagi akan ada verifikasi partai politik ini. Apabila ingin bersengketa ini bisa. Verifikasi partai politik ini kan kita saat pendaftaran partai politik ini akan ada persyaratan administrasi. Nah, ini kan nantinya akan kita verifikasi itu persyaratan-persyaratan dari partai politik itu tadi. Nah, kemudian setelah kita verifikasi, tentunya hasilnya nanti KPU akan menetapkan atau men-TMS-kan ya. Kalau memenuhi syarat akan kita tetapkan sebagai peserta. Kalau tidak memenuhi syarat tentunya kita TMS-kan. Nah, yang demikian itu bisa menjadi objek sengketa. Itu seperti itu. Berarti sengketa antara peserta dan penyelenggara. Akibat SK tadi dikeluarkan SK KPU terkait dengan tadi penetapan dari partai politik itu. Kemudian juga terkait dengan penetapan DCT, daftar calon tetap. Calon tetap. Kalau tadi partainya Bu ya. Kalau sekarang perorangan daftar calon tetap. DCT ya. Jadi kan sebentar lagi juga ada perhelatan pemilu ya, nanti di 2004 nanti akan ada calon-calon legislatif itu. Nah, itu tadi kemudian bisa jadi umpamanya saat pendaftaran ini dia di daftar calon sementara dia terdaftar. Ya. Kemudian di daftar calon tetap kok kan ada SK KPU ini, kok dia hilang ini namanya, kok dicoret ini, kenapa ini? Karena dia tidak merasa dia yang benar kan tadi tetap kita lakukan kan kalau ada sengketa kan nanti Bawas ini terkait dengan pengujian benar tidaknya itu gitu. Dia gugat ke KPU terus Bawaslu yang menindaklanjutin ya. Iya, menggugatnya ke Bawaslu, yang digugat KPU. Yang gugat KPU, menggugatnya lewat Bawaslu. Tadi dari misalnya DCS, kemudian jadi DCT hilang dari daftar calon tetap itu bisa. Kemudian juga tentang penetapan calon ini. Pasangan calon kalau di bupati pemilihan itu kan ya umpamanya atau di presiden ataupun di wakil bupati ini kok itu tadi penetapan tadi dia merasa memenuhi syarat kemudian tidak ditetapkan sebagai pasangan calon, ini juga bisa menjadi objek sengketa dari proses tadi ya, sengketa proses. Kalau di Pekalongan juga pernah ada yang untuk pilkada?
Belum. Kalau ya. yang aman. Kalau anggota dewan mesti ada ya. DCT tadi ya Bu ya. Iya dulu pernah ada ya. Lain kalau ini gimana nih Pak dari Bawaslu? Ya. Sengketa kayak begitu biasanya berakhirnya dengan gimana penyelesaiannya? Iya. Jadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan ini tentunya kita melihat syarat formil material dulu terpenuhi. Saya bagi menjadi 2, yaitu penyelesaian sengketa antara peserta dengan KPU, antara peserta dengan peserta. Lah antara peserta dengan KPU objeknya adalah SK yang dikeluarkan oleh KPU tadi DCT dan lain sebagainya. Nah kalau antara peserta dengan peserta ini adalah pihak merasa dirugikan. Saya pasang gambar ini, kok besoknya di depannya ada lagi sehingga gambar saya ketutupan. Nah merasa dirugikan itu bisa mengajukan ke Bawaslu. Dan nanti disampaikan ke kami maksimal 3 hari setelah putusan KPU. Namanya kok hilang dari DCT padahal DCS ada, DCT tidak ada. Langsung ke kami, nanti kita akan proses adjudikasi. Kita akan memanggil pihak termohon dan pemohon untuk kita mediasikan. Tetapi manakala mediasi tidak mencapai kesepakatan, KPU bersikukuh dengan SK-nya, kemudian caleg tadi bersikukuh bahwa dia merasa memenuhi syarat, baru kita naikkan ke adjudikasi. Di situ kita sandingkan dengan regulasi-regulasi. Kalau ternyata yang sesuai regulasi KPU, maka kita akan memutuskan bahwa permohonan ini tidak memenuhi unsur, sehingga kita putusan untuk masih tetap sesuai dengan SK KPU. Ya, jadi ada dibagi 2 ya antara peserta dengan peserta dengan KPU. Ya. Kemudian ini ada yang masuk ini dari kawan Rasika dari Magil di Siwalan nih. Semangat pagi Bapak dan Ibu. Jika terjadi sengketa pemilu, lembaga apa yang menyelesaikan? Terus apa bedanya sengketa proses pemilu dengan sengketa hasil pemilu? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan masalah sengketa? Tadi sekilas sudah dijelaskan, mungkin ada tambahan lagi. Ya, jadi tadi pihak yang berwenang sudah kita jawab di awal. Untuk sengketa hasil adalah Mahkamah Konstitusi. Iya. Sengketa proses Bawaslu. Terus yang kedua, prosesnya bagaimana? Ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah sengketa? Oh ya, nanti kita akan mediasikan. Manakala itu tidak mencapai kesepakatan, kita sidang adjudikasi. Setelah putusannya justru tidak menguntungkan pemohon, ini masih ada upaya hukum lain. Oh, masih ada upaya hukum lain kalau untuk pemilu bisa mengajukan koreksi ke Bawaslu RI. Di Bawaslu RI tetap putusannya tidak sesuai keinginannya, justru menguatkan KPU. Bisa mengajukan yang terakhir PT UN. Itu kalau pemilu. Kalau pilkada beda lagi. Kita menganulir putusannya itu dalam artian tidak mengabulkan. Dia bisa mengajukan ke PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kalau di Jawa Tengah yang ada di Surabaya seperti. Kemudian di sana juga tidak sesuai dengan keinginannya, hasil yang diinginkan, terakhir mengajukan ke Mahkamah Agung untuk yang pilkada. Ya, kalau Ibu untuk pilkada biasanya kan ada calon independen Bu ya? Ada. Biasanya kan kadang udah merasa memenuhi syarat tapi kok tidak bisa kan, mesti syarat-syaratnya harus ngumpulin KTP sampai berapa ribu, itu gimana tuh? Ya boleh kan, terkait dengan verifikasi terhadap persyaratan dari calon independen. Ini kan nanti juga KPU mengeluarkan SK bahwa dia memenuhi syarat atau tidak. Ini juga bisa dilakukan proses. Nah, saat peserta pemilu ini apabila ingin melakukan protes ke Bawaslu, ya maksudnya gugatan ke Bawaslu. Ini harus ada batasannya ya Mas Fahmi ya. Di sini bahwa setelah KPU ini mengeluarkan SK umpamanya, ini boleh
digugat, dilakukan sengketa, ini 3 hari. Sejak dikeluarkannya batasan SK. waktu setelah SK itu 3 hari. Kalau 3 hari lewat nggak boleh kadaluarsa. Iya, itu seperti itu. Ya, ini karena tadi ada kekhususan terkait dengan semua proses hukum. Harus ada waktu-waktunya. Oh iya, karena tahapan-tahapan itu harus berjalan sesuai bertahapan, iya. Kan, kayak gitu. Sehingga kalau memang peserta pemilu atau pemilihan ini merasa dirugikan atau merasa benar, kalau ingin siapa sih sebenarnya yang benar, ini boleh itu ke bawah itu maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Setelah itu berarti kadaluarsa ya. Iya, nah kemudian tergantung dari Bawas tadi, karena memang dalam proses sengketa proses ini di Bawaslu, ini kan yang diutamakan itu musyawarah mufakat ya. Iya kan, betul, yang mediasi tadi, musyawarah mufakat. Iya. Mereka yang berkonflik ini oleh Bawaslu pasti untuk dimediasi. Ini kalau sudah memang dimediasi sama-sama merasa benar semua, baru tadi Bawaslu melakukan adjudikasi. Nah, adjudikasi itu berarti menyandingkan semua surat-surat dan saksi-saksinya. Ada seperti proses peradilan ya mungkin ya. Komplit gitu. Dihadirkan semuanya. Kalau tadinya ya kita proses damilah kan itu iya kan memang di Indonesia itu kan dikedepankan musyawarah mufakatnya dulu kan seperti itu. Nah, baru proses adjudikasi itu tadi. Kok tetap oleh Bawaslu tadi, ini tetap Bawaslunya tetap ini tidak benar ini. Yang benar KPU umpamanya. Nah, pesertanya kan ini gimana kok Bawaslu bilang nih KPU umpamanya merasa seperti itu. Tadi boleh, kemudian ke PT Tun tadi, ke PT Tun. PT Tun itu ya juga sama. Itu yang proses ya, itu yang proses ya. Yang sengketa proses kan nggak betul. PT Tun juga ndak kemudian berlama-lama setelah Bawaslu membacakan putusannya bahwa umpamanya ini yang benar itu KPU, penetapan memang seperti ini apa sesuai dengan SK KPU. Nah, ya pesertanya umpamanya protes itu maksimal 5 hari ya setelah dibacakan itu. Kalau dari KPU tadi 3 hari. 3 hari kalau KPU ngetok namanya SK ini tanggal hari ini. Berarti 3 hari besok. 3 harinya itu boleh melakukan tadi proses sengketa proses di Bawaslu. Kayak gitu. Ya kalau yang 5 hari tadi? Kalau 5 hari setelah ada proses adjudikasi, ya ini kan adjudikasi oleh Bawaslu. Ini kan Bawaslu membuat putusan ini. Nah, membuat putusan. Nah, setelah putusan Bawaslu ini 5 hari kalau ingin berproses ke PT Tun. Iya, semuanya butuh proses dan memang karena ada tahapan-tahapan jadi nggak boleh melewati batas-batas waktu itu ya kan. Kalau nggak kacau nanti ya. Iya, ini juga ada pertanyaan lagi dari Muhammad Sandi. Siang berpalekat mau tanya pertanyaan untuk Bapak Bawaslu dan Ibu KPU. Oh, KPU punya ibu ya. Berarti harus punya bapak. Ya, soal sengketa proses pemilu ini contohnya kasus seperti apa sih yang pernah terjadi? Tapi nanti dulu kita break iklan sejenak. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan masih bersama saya Jamil Suka-Suka. Kita ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ada Ibu Herminia Stuti Lestari, sekali lagi dari Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Pekalongan, dan juga Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan Bapak Ahmad Zulfahmi. Menyambung pembicaraan kita tadi tentang tadi ya, pelanggaran yang ada yang pernah terjadi. Oke. Penyelesaian sengketa ya. Ya. Ini agak repot juga nih Oh iya, buka saya udah salah lepas. Iya. Nggak sadar. Saya baru ingat saya juga sudah vaksin ketiga, jadi tidak masalah. Oh, alhamdulillah. Bisa bepergian kemana-mana nih, kan asal izin istri.
Ya betul itu. Kalau tidak akan menimbulkan sengketa baru. Iya, tapi bukan ranah Bawaslu Bukan ya. ranah Bawaslu. Iya, silakan. Jadi di Kabupaten Pekalongan untuk yang sengketa antara peserta dengan KPU sampai detik ini belum ada. Cuman kalau pengalaman kemarin antara peserta dengan peserta pilihan Bupati 2020 kemarin, itu kan ada 2 paslon. Lah salah satu paslon itu memasang poster gambar pilihannya. Lah kemudian besoknya gambarnya itu udah nggak ada, cuman yang ada gambar paslon lain, jadi kayak ditutup gitu, Mas Jamil. Ditutup, bukan dilepas ya, tapi enggak, ditutup. Jelas ini kan merasa dirugikan. Nah ini mengajukan penyelesaian sengketa di Bawaslu. Kemudian kita proses, kita panggil tim kampanye masing-masing yang terdaftar di KPU. Kemudian kita mediasikan. Lah alhamdulillah memang orang Pekalongan itu tidak suka rame-rame atau apa. Artinya keduanya itu sepakat damai untuk mencopot bareng dan memasang bareng yang tidak saling menutupi. Gitu Mas Jamil. Bisa jejer atau bisa yang satu di depan, satu di belakang. Iya, tapi betul. Kan repot melihat baliho sambil nengok belakang. Ya mungkin berjejeran waktu itu Mas Jamil. Iya, itu ada di Kecamatan Tirto. Kecamatan Tirto. Gitu. Ada lagi selain itu contoh? Kalau selain itu belum ada. Dulu pernah, tapi Undang-Undang Nomor 7 ini belum keluar. Kami belum mempunyai kewenangan untuk penyelesaian sengketa. Tahun 2014 itu ada salah satu caleg yang di TMS-kan KPU. Oh, kalau dulu belum ada penyelesaian sengketa oleh. Betul. Tapi penanganan pelanggaran kita sudah bisa menangani pelanggaran. Sehingga kita masukkan pada penanganan pelanggaran. Artinya di situ bunyinya adalah apakah yang melanggar itu KPU atau calegnya, kan gitu. Bukan pada penyelesaian sengketa. Kemudian kita cari bukti-bukti, saksi-saksi. Ternyata KPU memang sesuai regulasi. Surat yang disampaikan ke KPU, surat kesehatan itu dikeluarkan bukan pada lembaga yang diberi kewenangan oleh regulasi. Artinya itu kan dikeluarkan karena di Kabupaten Pekalongan harus RSUD yang ada di Pekalongan. Di sini Kajen atau Keraton lah. Tapi itu surat itu yang mengeluarkan dari rumah sakit lain di luar Kabupaten Pekalongan. Ya, kalau sehingga tidak sesuai regulasi walaupun di situ bunyinya sehat. Iya. Nah di situ tetap KPU yang sesuai karena mendasari regulasi undang-undang seperti itu. Kalau tadi KPU tidak pernah ada sengketa dengan peserta, Bu ya. Iya. Hanya peserta dengan peserta, berarti udah di jalurnya KPU, Bu ya. Kita kan bekerja penuh profesional dan integritas, itu kan prinsip kami. Iya. Jadi nggak ada protes ya dari penyelenggara peserta betul. Pemilu. Mungkin bisa ditambahin Ibu sengketa untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sengketa di proses sengketa pemilu itu. Iya, tentunya kalau mengantisipasi kita dari internal kami dulu, dari KPU itu tadi ya, kita mengatakan kalau bekerja itu harus dengan penuh ketelitian. Kita itu benar-benar sesuai dengan regulasi. Ya, kita tidak pernah berpikir bahwa kita itu condong mana, ingin merugikan salah satu pihak, itu tidak ada di pikiran kami. Itu tadi. Jadi dari kita sendiri ya. Iya, jaga jarak, Bu ya. Kalau dari peserta mungkin ya, itu tadi saat melakukan pendaftaran atau ya ke KPU ini diperhatikan persyaratan-persyaratannya. Jangan sampai kemudian yang tadi seperti Mas Baik katakan harusnya di sini tetapi dia harus di luar daerah yang memang bukan kewenangan untuk memeriksa. Ya tetap itu tadi. Maka sedetail mungkin dipahami terkait dengan persyaratan, sehingga kami tentunya tidak akan tidak memenuhi syarat
tidak men-TMS kan. Kalau memang memenuhi syarat kita tidak akan mungkin kan. Nah itu tadi. Maka caranya tadi sama-sama lah kita saling cross check. Mamanya kok Bu ini kalau ingin biar tidak ada sengketa nantinya tentunya saling cross check antara peserta dan dengan KPU sudah benar atau tidak Bu. Kan kita ada yang membuka helpdesk ya, helpdesk di KPU. Silahkan konsultasikan terkait dengan persyaratan. Bu kalau seperti ini kira-kira sudah memenuhi syarat belum? Sebelum melakukan pendaftaran secara resmi kami bisa membantu mereka terkait dengan kalau mereka berkonsultasi. Itu seperti itu. Iya, tadi yang menarik juga satu contoh kasus tadi yang untuk kesehatan harusnya di rumah sakit di Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah kerja KPU dan Bawaslu, ternyata tadi tidak memenuhi syarat secara kesehatan, terus ke yang lain. Rumah sakit lain ternyata memenuhi syarat di yang lain. Ini ya memang syaratnya gitu ya kan, kok bisa beda itu loh antara rumah sakit satu sama yang namanya lain. Mungkin kan penyakit itu kan sekarang sakit besok sembuh kan bisa saja Mas Jamil. Oh iya Pak. bener. Iya itu kan penyakit ya. Iya. Tapi ya tentunya sesuai dengan aturan. Kita menindaklanjutnya dengan menyandingkan dengan peraturan perundangan yang berlaku itu aja. Seumpama itu sehat tapi di tempat lembaga yang berwenang yaitu di daerahnya kabupaten mungkin kita akan menyampaikan itu betul kan gitu. Iya artinya mungkin misalnya rumah sakit Kraton terus di Pekalongan juga ada rumah sakit lain, nah itu masih bisa ya. Iya. Tapi itu memang yang ditunjuk Bu ya. Kan kalau di KPU memang kadang pada suatu pemeriksaan kesehatan kita itu menunjuk. Rumah sakit yang akan dijadikan itu kesehatan. Nah, tentunya ini dengan SK penunjukan terkait dengan kesehatan tadi ya. Untuk pemeriksaan kesehatan. Nah, manakala yang rumah sakit tidak kita SK-kan, bagaimana kita mau menerima itu kan seperti itu. Berarti akal-akalan peserta aja. Ya rumah sakitnya ini ya ini aturannya ini ya. Iya. Berarti memang orang politik betul itu. Nah, politik bagaimana caranya ya kan? Iya. Oke, kawan Rasika. Masih ada waktu buat kawan Rasika mungkin mau nanya-nanya, tapi yang jelas tadi sengketa proses pemilu itu diantaranya sengketa proses dan sengketa hasil. Hasil besok kalau kita bertemu lagi kita akan mendalami tentang sengketa hasil. Sengketa hasil. Konstitusi itu yang kalau penghitungan suara yang udah selesai itu berarti sengketa hasil. Kayak dulu yang Pilpres itu ya, yang ada sengketa juga dari pasangan nomor 2 yang sempat sujud syukur. Iya, itu masuk disengketakan hasil. Juga ya kalau nggak salah ya. Cuman masuknya yang hasil itu. Masuk yang hasil ya. Menangannya adalah Mahkamah Konstitusi. Iya, karena KPU kan yang hitung manual ya Bu ya. Iya. Kalau yang lain kan quick count hitung cepat. Tapi keputusan kan di KPU ya kan. Kalau sengketa nanti ya, sengketa proses itu kalau di Bawaslu itu juga ada batasan ya menanganinya ya. Iya. Maksudnya? Kalau umpamanya menggugat terkait dengan SK KPU. Ini di Bawaslu itu tidak kemudian berlama-lama itu tidak. Tapi ada itu ya 11 hari ya karena tidak salah. Bukan 12. 12 hari ya 12 hari. Jadi kami diberi waktu 12 hari untuk menyelesaikan kasus ini, penyelesaian sengketa ini. Mulai dari mediasi tidak mencapai kesepakatan, kita proses adjudikasi sampai putusan itu 12 hari kita harus sudah selesai. Lah kalau sudah selesai kita putusan mereka belum menerima mengajukan ke lebih tinggi lagi itu nanti timernya mulai dari awal lagi. Iya. Kalau kami pokoknya 12 hari. 12 hari. Iya. Maksimal. Kalau di PT Tun itu setelah umpamanya menggugat ke PT Tun terkait dengan SK KPU karena sudah diadjudikasi di Bawaslu, ternyata Bawaslu tetap justru menguatkan SK KPU kan dia ke PT Tun. Ke PT Tun itu nanti setelah mendaftar ini mungkin bisa jadi persyaratannya tidak lengkap ya, tidak lengkap itu boleh perbaikan itu selama 3 hari. Nah kalau 3 hari tidak ada perbaikan, ini dianggap dia batal dalam penggugatnya itu seperti itu dan tidak boleh kemudian mengajukan gugatan lagi kalau sudah batal gugatan batal. Ya, oke, ada closing statement yang ingin disampaikan buat kawan Rasika terkait tema kita potensi kita proses pemilu dan pemilihan, silahkan. Ya.
bahwa dalam menghadapi pemilu 2024 ini di tahun ini akan ada pendaftaran partai politik. Nah itu tadi mungkin persyaratannya bisa dipersiapkan dari sekarang, prosesnya, proses-prosesnya biar tidak ada terjadi sengketa proses. Proses tadi. Iya, jadi salah caranya dilengkapi ya. Mungkin dari kalau dari Bawaslu kami siap manakala ada peserta yang sudah daftar partainya kemudian di TMS-kan, kita siap untuk memproses penyelesaian sengketa. Artinya kita sandingkan dengan regulasi peraturan perundangan seperti itu. Ya, oke kawan Rasika, alhamdulillah kita makin tambah ilmu kita, pengetahuan kita, dari tidak tahu menjadi tahu, bulat digoreng dadakan. Termasuk saya akhirnya jadi tahu sebagai masyarakat awam kan. Itu tahu Mas Jamil. Ya kawan Rasika, sekali lagi terima kasih Bu Herminia Stuti dan juga Bapak Ahmad Jul Fahmi dari Ketua Bawaslu Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan pencerahan ini membuat kita bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita, sehingga masyarakat juga tercerahkan dan berpartisipasi aktif ketika dalam pesta demokrasi. Betul. Iya kawan Rasika, demikian tadi bincang kita di ngobrol asik di Rasika, berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Nanti akan kita lanjutkan lagi kita di ngobras, dan jangan lupa nanti kita ada kuis bersama Antangin Habatu Sauda. Tetap di ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM.